Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih kembali lagi dalam program kami yaitu Indahnya Islam. Kembali lagi kepada Ustadz kita dalam kesempatan kali ini. Ustadz, tadi ada pertanyaan dari kita bahwasanya bagaimana apakah boleh seorang muslim itu menyatakan kepada saudara kita yang non muslim itu orang kafir. Gimana Ustadz? Silakan Ustadz. Dalam Islam sebenarnya sangat terang benderang, sangat jelas sekali. Kita mengikuti apa yang difirmankan Allah. Artinya Allah itu dengan tegas mengatakan bahwasanya seorang yang tidak mengakui akan keesaan Allah atau akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala itu dia memiliki sifat kufur. Bahkan disebut orangnya dengan kafir. Jadi boleh. Jadi kita akan mengikuti rujukan kita kan Al-Qur'an, hadis atau sunnah. Jadi kalau Allah menyatakan seperti itu berarti itulah yang betul. Karena dalam ayat lain Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Berarti selain Islam itu kafir namanya. Orangnya kafir kalau sifatnya kufur. Jadi tidak masalah kita mengucapkan itu. Jadi jangan jadi kontroversi. Ini yang membuat kontroversi mungkin kebanyakannya orang kita di Indonesia. Di luar negeri ada yang mengatakan agak keras, bahasanya ekstrim. Akan tetapi itu sangat kecil. Tapi di kita kadang-kadang mungkin apalagi sekarang dengan zaman medsos begini, dengan zaman digital, seakan-akan itu keras, kasar, bahkan menjurus ke ekstrim. Padahal tidak. Itu halus sebenarnya karena Allah menyebutkan seperti itu. Jadi bukan jadi hal yang masalah sebenarnya. Boleh kita sebutkan kafir, akan tetapi kan seperti pada awal sesi tadi, artinya kafir itu istilah dari bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Makanya tidak kasar. Kalau bahasa Indonesianya apa? Yaitu non-muslim. Itu terjemahannya. Jadi kita boleh menyebut non-muslim, boleh juga dengan kata kafir. Berarti bukan dianggap radikal ya? Tidak radikal. Sama sekali tidak radikal. Radikal ya? Karena kalau begitu berarti Allah radikal. Pencipta kita semua seakan-akan berarti Al-Quran itu radikal. Al-Quran itu menyuruh radikal. Tidak. Al-Quran rahmatan lil alamin. Al-Quran itu menjadi rahmat sekalian alam. Bahkan kedatangan Rasulullah menjadi rahmat ke semuanya. Bukan hanya orang Islam. Bukan kepada orang yang mengakui adanya Allah. Atau bukan hanya kepada yang ikut apa yang disampaikan Rasulullah. Kan tetapi ke semuanya. Lat batat, kalau istilah Aceh, lat batat kaya batai, semuanya dia harus beriman kepada Allah dan dirahmati oleh Allah. Dan diberi rezeki oleh Allah. Masya Allah. Jadi yang memberi rezeki ini siapa? Allah. Pasti itu. Bahkan sebenarnya orang, kita katakan orang kafir atau orang non-muslim, itu dalam artinya dalam Alkitab mereka, itu kalau Kristen ajaran Kristen, itu Alkitab yang asli, yang mana pada waktu itu dibawa oleh Rasul juga, yaitu Nabi Isa alaihissalam, itu juga menuhankan Allah. Jadi mereka tidak kafir. Orang yang berpedoman kepada Nabi Isa, yang jadi Nabi ya, bukan jadi Tuhan. Kalau sekarang karena ada yang menyatakan, oh Nabi Isa itu beda dengan Yesus. Seperti itu. Ada yang membahas tentang itu. Tapi kita tidak bahas khusus tentang itu. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Isa itu sebatas Rasul, sama seperti Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Sama halnya, yang Rasul utusan Allah. Tuhannya siapa? Yang mengutus siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rabbul Alamin. Artinya Tuhan sekalian alam. Jadi di ajaran Kristen juga sebenarnya mengakui. Cuma istilahnya karena ada beberapa orang yang mengotak-atik, mengubah-ubah isi Alkitab, mengubah-ubah isi Injil. Namanya kan Injil. Tapi diubah-ubah isinya oleh orang-orang yang setelah itu. Yang melenceng tidak lagi pada Injil yang asli. Kalau dia berpedoman pada Injil asli, maka dia pastinya akan mengakui Allah sebagai Tuhan. Jadi dia bukan kafir. Kalau sekarang gimana? Nah, sekarang sudah kafir. Karena mereka tidak lagi mengakui Allah. Tapi mereka ada 3 Tuhan kan? Ada salisus salasa. 1 dalam 3, 3 dalam 1. Jadi tetap diakui adanya 3, bukan 1. Kalau kita Islam kan, Qul huwallahu ahad. Ahad. 1. Jadi enggak lebih dari itu. Esa 1, tidak lebih. Jadi enggak ada istilah 1 dalam 3, 3 dalam 1 atau 3. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak lagi kan. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi
jelas Islam mengatakan bahwasanya selain daripada Islam itu namanya kafir. Baik itu dia agama Nasrani, agama yang Samawi, Nasrani, Kristen, atau agama Yahudi. Yang juga agama yang tidak lagi murni seperti agama yang dulu. Kalau agama yang dulu itu namanya agama Samawi. Karena mereka juga diutus oleh Allah. Artinya dulu juga diturunkan oleh Allah. Yang mengirimkan kitab itu juga Allah. Kitab mereka seperti jelas Yahudi mereka percaya pada Taurat. Taurat dari Allah, Taurat yang asli, bukan Taurat yang sekarang. Yang percaya sama Yahudi sekarang. Kemudian begitu juga Injil yang asli yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang beriman pada yang itu, yang dulu itu mereka selamat seperti kita juga. Cuma yang sekarang yang baik itu agama Kristen, agama Nasrani ataupun agama Yahudi, atau bahkan agama yang ardi yang tumbuh dari bumi ini, dari dalam dunia ini. Agama yang ardi ini banyak. Ardi maksudnya selain Samawi tadi. Kalau agama Samawi jelas Islam, Kristen yang dulu Nabi Isa, kemudian Yahudi yang dulu zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang sekarang itu banyak yang sudah melenceng, tidak lagi berpedoman kepada hal tersebut. Jadi yang ardi itu kebalikannya, artinya yang tumbuh dari dunia, dari bumi ini, contohnya agama Buddha, Hindu, Konghucu, atau bahkan agama-agama yang lain, bahkan mungkin ateis yang tidak percaya siapapun, nggak ada Tuhan. Jadi itu mereka, Allah dengan tegas mengatakan itu adalah kafir, atau sifatnya kufur. Jadi tidak kasar dan tidak radikal kata-kata itu, karena Allah langsung yang mengatakan itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah luar biasa pembahasan Ustaz dalam kesempatan ini terkait dengan memaknai kufur dalam Islam. Ustaz, ada satu pertanyaan nih Ustaz, apakah ada pembagian kalimat atau sifat kufur dalam seseorang itu Ustaz? Ya, pastinya kan dalam Al-Quran juga jelaskan bahwasanya kufur itu ada tingkatannya. Ada tingkatan. Kufur yang paling atas itu ya udah ke tingkat syirik. Artinya dia sudah meniadakan Allah Subhanahu wa taala atau tidak mengakui Allah, dan juga dia menyembah yang lain selain Allah. Jadi udah kufur di situ, udah kafir di situ, juga dia sudah syirik di situ. Dia menyembah selain Allah apa? Menyembah batu misalkan, menyembah matahari, menyembah bulan, bintang, atau bahkan menyembah patung berhala dengan berbagai macam nama. Kalau dulu kan ada Latta, Uzza, Al-Manna, dan macam-macam namanya. Kalau sekarang aneh-aneh. Kalau sekarang zaman modern lebih gawat lagi. Bahkan medsos mungkin jadi Tuhan. Ada orang yang terlalu berlebihan over, sehingga dia seakan Al-Qur'annya itu, atau bahkan lama-lama jadi Tuhannya itu. Apa yang dibilang sama medsos itu yang paling betul. Bukan lagi Al-Qur'an. Nah, itu bisa jadi nanti itu kafir. Ada tahapannya. Jadi kafir yang pertama tingkatannya yaitu kafir menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kafir yang selanjutnya bisa jadi dia orang Islam. Tapi dia sifatnya kufur. Artinya seperti kufur nikmat. Kufur akan rahmat yang diberikan, nikmat yang diberikan oleh Allah, dia tidak mengakui hal tersebut. Dia mengatakan bahwasanya nikmat ini atau apa yang ada pada saya ini semua dari hasil jerih payah saya. Karena saya capek usaha sekeras-kerasnya, maka saya dapat. Kalau saya nggak berusaha nggak dapat. Padahal Allah jelas dalam Quran dengan makna bahwasanya dalam Quran itu jelaskan bahwasanya orang yang diberikan nikmat itu sebenarnya bukan hanya kepada manusia, kepada hewan pun, bahkan ke apapun Allah kasih nikmat, tidak dibeda-bedakan. Jadi itu perlu kita camkan. Jadi semua itu berasal dari Allah, sudah ada Allah gariskan, ini nikmatnya sekian, hari ini sekian, itu Allah yang kasih. Tinggal kita suruh berusaha dan juga disuruh berdoa. Jadi begitu pembagian kekufuran. Berarti untuk apapun yang kita peroleh, baik itu kenikmatan, kesusahan, itu semua atas kehendak Allah juga. Betul. Berarti beriman kepada takdir Allah. Betul. Yang baik. Yang takdir baik dan takdir buruk daripada Allah. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Satu lagi pertanyaan Ustaz, apakah orang muslim itu bisa punya sifat kufur dalam dirinya? Tapi sejenak kita akan bahas kembali setelah pariwara berikut ini. Saudara-saudara kami yang dimuliakan Allah, tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Islam.